rombongan dari Ikatan Alumni Muhammadiyah Jabodetabek Gede-Gede, kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dan terima kasih, mentradisikan silaturahmi tahunan, di mana sebagaimana kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kebiasaan dari keluarga besar Pondok Pesantren An-Nuqayyah melaksanakan anjang sana pada kegiatan libur Idul Fitri sejak hari pertama, dimulai dari salah satunya dari Kedembere, dari Kebangsa di sini. Terus setiap hari nanti sampai kira-kira seminggu ke depan, biasanya dari pagi sampai sore, siang istirahat sebentar, baru nanti sore mulai lagi. Dan tradisi itu kita teruskan. Pada hari pertama biasanya kami silaturahmi di Masjid Jami dulu, makan nasi paker, ngejapok tidak, ngejapok mau kunci makan nasi paker setelah sholat Id bersama-sama. Para alumni yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu ada beberapa alumni datang kepada kami untuk merespon adanya kegiatan-kegiatan alumni pondok pesantren daerah yang mengadakan pertemuan dan bahkan juga membentuk organisasi alumni pondok pesantren An-Nuqayyah daerah, pondok pesantren daerah di An-Nuqayyah. Di antara yang alumni pondok pesantren An-Nuqayyah daerah Lubangsa sampaikan kepada kami adalah diharapkan agar pondok pesantren An-Nuqayyah daerah Lubangsa tidak juga alumninya ikut-ikutan mendirikan ikatan alumni pondok pesantren daerah khususnya Lubangsa. Tentu itu menyenangkan bagi kami karena kenapa? Karena dengan demikian berarti ada pemahaman dari para alumni itu sendiri bahwa yang kita inginkan itu pada prinsipnya adalah selagi kita masih bisa bersama-sama, maka hindari sebisa mungkin perbedaan tanpa mengesampingkan realitas dari perbedaan itu. Selagi kita masih bisa bersama-sama, maka tidak perlu berbeda. Tetapi jangan takut atau jangan terlalu mengurus perbedaan. Dibiarkan saja yang berbeda itu. Tetapi selagi kita masih bisa bersama, maka mari kita hindari perbedaan. Tetapi jangan sampai kita terlalu mengurus perbedaan itu. Nah, prinsip ini berlaku dalam banyak hal. Termasuk di dalam pelaksanaan penentuan 1 Syawal. Misalkan dalam penentuan 1 Syawal, kalau kita masih bisa bersama, maka diutamakan kebersamaan. Dan tidak ada yang salah dari kebersamaan. Tidak ada sedikit pun yang salah, karena sudah sesuai panduan. Tetapi kalau ada yang berbeda, kita tidak perlu terlalu mengurusnya. Kalau ada yang berbeda, kita tidak perlu terlalu mengurusnya. Tetapi kalau kita masih bisa bersama-sama, lebih baik bersama-sama. Itu yang disampaikan para masyayikh ketika di sini beberapa puluh tahun yang lalu terjadi perbedaan. Pemerintah beda, organisasi masyarakat NU berbeda, kemudian sebagian kelompok lain berbeda, maka para masyayikh tetap menginginkan untuk bersama-sama.
kata kasarnya ikut pemerintah. Karena pemerintah tidak salah, maksimal kan 30 hari. Biasanya orang yang awalnya tidak ru'yah, yang menggunakan hisab, mereka akan memaksakan ru'yah pada hari kedua. Orang yang tidak menggunakan ru'yah, hari kedua akan ru'yah. Wah kan, bulan pekyongku di hari kedua. Kenapa mereka ru'yah di hari kedua? Betul ya? Biasanya di hari kedua, itu kan sudah betul kan Tera, letih betul kita. Kenapa kok ru'yah sekarang, dan ru'yah kemarin? Intinya tetap aja dia mencari pembenaran melalui ru'yah. Maka biarkan. Kalau kita masih bisa bersama-sama, tidak perlu berbeda. Tapi kalau ada yang berbeda, kita tidak perlu terlalu mengurus perbedaan itu, dibiarkan. Itu sudah fitrah dan sudah ada jalannya masing-masing. Termasuk di dalam organisasi alumni. Organisasi alumni yang berkomunikasi dengan kami para pengasuh di Pondok Pesantren An-Nuqoyah itu adalah Ikatan Alumni An-Nuqoyah. Secara umum, tidak membedakan pondok pesantren daerah. Maka seyogyanya bagi alumni Pondok Pesantren An-Nuqoyah daerah Lubangsa adalah tetap bergabung di dalam Ikatan Alumni An-Nuqoyah. Tidak diperlukan lagi ikatan alumni lainnya. Tetapi merespon perlunya pendekatan-pendekatan khusus, relasi-relasi khusus antara alumni Lubangsa dengan pondok pesantrennya, maka digagaslah oleh para alumni satu bentuk pertemuan. Saya diminta untuk hadir menggagas pertemuan tersebut di Surabaya pada bulan Ramadan kemarin. Saya menyampaikan, jika mau buat wadah, jangan buat wadah alumni. Buatlah wadah seluruh sivitas yang mendukung terhadap pengembangan pondok pesantren, khususnya tradisi yang dijalankan oleh Kiai Muhammad Ilyas. Itu jangan khusus alumni, tidak khusus. Berarti ada unsur santri, ada unsur alumni, ada unsur simpatisan, ada unsur wali santri, boleh. Betul Neki? Jadi semuanya harus, tidak boleh bisa-bisa alumni, karena alumni sudah ada wadahnya, yaitu Ikatan Alumni An-Nuqoyah. Saya pikir ini sudah jelas sekali. Dan kemudian kemarin pada tanggal 2 Syawal, sebagian dari para alumni yang menggagas tersebut datang melaporkan kepada kami bahwa sudah terbentuk suatu perkumpulan yang akan mempertemukan para santri, yang mereka memberikan garis untuk melestarikan perjuangan Kiai dan keteladanan Kiai Muhammad Ilyas, untuk meluruskan thariqahnya Kiai Muhammad Ilyas itu sudah. Terutama dalam bidang Kiai Muhammad Ilyas itu yang bisa kita tiru thariqahnya kan dalam bidang organisasi, dalam bidang pendidikan kepesantrenan, itu sudah. Bagaimana kita bersama-sama untuk membesarkan apa yang sudah ditinggalkan oleh Kiai Muhammad Ilyas. Kiai Muhammad Ilyas bisa dikatakan adalah pendiri Pondok Pesantren An-Nuqoyah secara kelembagaan. Secara kelembagaan. Kiai Muhammad Ilyas yang menginisiasi lahirnya madrasah, organisasi-organisasi termasuk Nahdlatul Ulama, Masyumi, Partai NU dan seterusnya. Keorganisasian di Pondok Pesantren. Jadi kalau secara institusional Kiai Muhammad Ilyas adalah pendiri Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Tapi pendiri dari Pondok Gulu-Gulu ini adalah Kiai Muhammad Syarqawi. Orang mondok kepada Kiai Muhammad Syarqawi. Tapi nanti di yang sekarang menjadi Pondok Lubangsa inilah yang menjadi cikal bakal institusi kelembagaan Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Akhirnya ada yayasan, ada madrasah, ada yayasan, ada terus itu. Nah itu yang kita coba teladani, kita coba lestarikan perjuangan dan keteladanan beliau. Gitu. Jadi kalau untuk bergabung di perkumpulan semacam itu,
tentu kami persilahkan. Bentuknya seperti apa nanti silahkan di situ. Karena Pondok Pesantren An-Nuqoyah ini daerah Lubangsa ini salah satu warisan dari Kiai Muhammad Ilyas yang harus terus dijaga. Dan betul ketika kami menyampaikan itu kemarin di sini tanggal 2, rupanya banyak beberapa alumni dari pesantren daerah lain lengkap ikut turun serta juga di dalam pertemuan, bukan pertemuan, silaturahmi kemarin tanggal 2 Syawal. Kumpul semua, saya tanyakan langsung dan semuanya mengakui sebagai santri dari Kiai Muhammad Ilyas. Ada satu paman kami mondok di daerah Late. Kami tanyakan orang tuanya, yang kebetulan kalau secara nasab kami menyebutnya kakek masih, itu mengaji kepada Kiai Muhammad Ilyas. Dan putranya sendiri walaupun mondok di Late, teman saya sering saya ajak di sini. Ada yang dari Lubangsa Selatan kemarin juga. Ada yang dari kemarin selain Lubangsa Selatan ada juga dari Late. Ada dari Late 2. Dari Late 2 yang kesini. Nah semuanya ketika itu dalam konteks perjuangan dan keteladanan Kiai Muhammad Ilyas, maka menjadi lebih luas lagi. Itu yang coba kita tekankan. Selain hal tersebut, saat ini kami ingin menyampaikan dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari segenap alumni dan simpatisan atas program-program Pondok Pesantren An-Nuqoyah khususnya daerah Lubangsa, termasuk di dalam renovasi masjid sudah bisa digunakan per tanggal 1 Syawal kemarin. Sebagian dari bidoah tempat wudhu masjid itu bisa digunakan. Insya Allah nanti fasilitas itu akan kita tambahkan, akan menjadi satu kawasan, termasuk nanti akan disesuaikan dengan bangunan yang ada di Lubangsa. Tentu bangunan itu harus terlihat, istilah zaman sekarangnya, matching dengan keberadaan Masjid Jami beserta kawasannya, sehingga kalau mau selfie lebih bagus kelihatannya. Kan perlu begitu. Kalau cuma satu pojok susah. Tapi pada intinya adalah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di dalam kependidikan di Pondok Pesantren An-Nuqoyah khususnya daerah Lubangsa. Kami mencanangkan adanya satu unit baru. Awalnya berupa pendidikan mu'adalah, atau biasanya dikenal dengan pendidikan salaf, mu'allimin, diniyah. Itu semuanya pendidikan mu'adalah. Tetapi rupanya ada sedikit hambatan dan Pondok Pesantren An-Nuqoyah daerah Late duluan membuat SPM, Satuan Pendidikan Mu'adalah, untuk salaf. Pada perjalanannya beberapa alumni menyampaikan hasil dari istikharah mereka, rupanya memang lebih baik kalau di sini tidak ada unit khusus tersebut. Kami sudah menyiapkan untuk bangun itu. Rupanya masukan dari para alumni dengan melalui ada yang dengan mimpi atau dengan apalah, tapi yang kita bacakan secara rasional, ya kan. Intinya mereka menyampaikan sebaiknya tidak buat unit khusus. Dan saya langsung paham. Oh iya, saya carikan alasannya. Oh iya betul. Yang anda sekalian sampaikan itu bisa diterima. Jadi kami putuskan untuk tidak membuat unit khusus. Tetapi perhatian kami agar para santri tetap memiliki program yang terjamin di dalam penguasaan ilmu-ilmu agamanya secara formal, harus ada program khusus. Artinya sekolah formal tetap, tetapi program di tingkat pondok pesantren di sini harus mendapatkan perhatian yang lebih lagi. Ilustrasinya begini, selama ini kegiatan-kegiatan seperti bahasa Arab dan kitabiah itu adalah kegiatan santri, bukan kegiatan pesantren.
Pesantren tidak punya kegiatan. Ada satu kegiatan jam belajar saja. Setelah itu ada kegiatan madrasah diniyah. Tapi madrasah diniyah berbenturan dengan kegiatan pengajian. Tidak sinkron. Santri punya kegiatan sendiri di bahasa Arab, di Kitabiyah. Pondok punya kegiatan pengajian, punya kegiatan diniyah. Tidak sinkron. Selama 2 tahun terakhir saya mencoba mensinkronkan. Jadi madrasah diniyah mulai porsinya diintegrasikan dengan kegiatan kitabiyah. Sehingga menjadi yang disebut dengan madrasah diniyah dan kitabiyah. Jadi kesatuan sudah. Itu semuanya di dalam payung, satu payung. Pada intinya yang kami harapkan profil santri pondok pesantren An-Naqoyah daerah Lubangsa ini tidak ada kompromi di madrasahnya. Madrasahnya apapun, standar kalau mondok di sini harus seperti itu, begitu. Harus bisa memimpin masyarakat, terutama di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan atau solusi-solusi keagamaan. Harus mampu menjadi pemimpin. Itu sudah. Kami nggak peduli mau dia ikut sekolahnya di SMK, di Aliyah, kami nggak peduli. Di sini harus ikut program tersebut. Tetapi karena program tersebut butuh waktu, maka akan dimulai dari semacam takhusus. Ada kelas-kelas khusus. Misalkan bekerja sama dengan MAT atau dengan Aliyah dulu, atau seluruh yang sekolah SLTA akan dididik khusus selama 3 tahun itu. Jadi harus mengikuti program pendidikan itu. Kalau nggak lulus itu, walaupun lulus madrasah, dianggap tidak lulus pondok pesantren An-Naqoyah daerah Lubangsa. Itu sudah mau tidak mau sudah. Jadi kita tidak menggunakan program mu'allimin, tetapi menggunakan pendekatan khusus ini. Itu akan dimulai dari beberapa waktu yang akan datang. Sekarang sudah dimulai. Karena di dalam kepengasuhan Lubangsa ini, saya sampaikan lagi, mungkin sudah pernah disampaikan, saat ini kami dibantu, pengasuh itu dibantu oleh ada pengurus, ada dewan wali, ada dewan mutu. Dewan mutu itu yang melihat mutu, yang mengawasi dan memberikan masukan tentang mutu pendidikan di dalam pesantren, baik fasilitasnya dan semacamnya. Kalau dewan wali itu ya ketika ada masalah kemasyarakatan, tak pernah, masalah orang tua dengan anak dan semacamnya, atau mau lulus mau kemana, bapaknya bilang lanjutkan di pondok ini, anaknya pengen ke sini, nah itu dewan wali yang lebih tahu. Nah, kemarin kami sudah menyusun itu, yang pada intinya bagaimana pendidikan ilmu-ilmu keagamaan dari tingkat sekolah menengah itu sudah bagi santri di Pondok Pesantren An-Naqoyah daerah Lubangsa ini semakin lama sudah semakin sinkron dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Sederhananya kalau kita baca kitab nanti di asrama-asrama khusus itu, misalkan kita baca kitab memakai tab dan semacamnya, jadi kami tidak akan ada kompromi lagi sudah. Yang masuk ke situ kalau memang dibutuhkan harus ada tab, ya harus ada tab. Nggak ada kompromi. Kami bukan nanti naik bayarnya, enggak, kami nggak mau masalah bayaran, nggak ada. Kami nggak mau bicara itu. Yang penting kalau masuk ke sini harus ada ini, harus ini. Itu sudah. Kalau nggak mampu solusinya bagaimana? Ya mari kita bicarakan, itu bukan urusannya. Yang penting ini sudah desakannya seperti itu, ya harus dilakukan. Nggak ada kompromi. Masuk ke situ kalau memang kita membutuhkan harus begini, ya begitu. Sudah. Misalkan sekarang sudah dimulai digitalisasi. Untuk kami memulai dari Fathul Qorib. Karena kenapa? Ya itu pesan dari para kiai, para guru itu yang paling banyak menghasilkan orang-orang pilihan Allah, para waliullah itu ya kitab-kitab kecil seperti Ajurumiyah, Fathul Qorib, itu yang paling banyak. Kalau yang besar karena tidak hatam. Yang kecil-kecil itu sudah. Nah, makanya kami mulai dari kitab Fathul Qorib. Di situ nanti kalau kita klik katanya, kita klik satu kata di dalam kitab tersebut,
maka akar kata tersebut, pengertiannya secara fikih akan keluar di situ. Bukan arti kamus saja, tapi pengertian secara fikih akan keluar di situ. Terintegrasi dengan sistem server yang ada di Lubangsa. Itu nanti selanjutnya akan seperti itu, pasti akan mengarah ke situ nanti. Jadi seluruh kepustakaan akan bisa diakses secara digital. Tapi itu kan butuh infrastruktur, butuh bangunan baru, makanya nanti setelah masjid ini akan kita fasilitasnya sudah mulai mencukupi, sedikit demi sedikit kita bangun lagi. Akan ada bangunan apa? Ya mungkin sebagian harus sudah di lantai 2. Kaneki Pak, tamaki kita maki ke tengah. Entah rembuknya bagaimana, terutama kompleks-kompleks yang legendaris. Kalau kompleksnya Santri ini kayaknya sudah tergusur semua di blok sudah tergusur. Yang blok tergusur ini kan blok D. Nah blok D ini kalau kita perbarui nanti, apakah harus diratakan tanah ataukah cukup kita bangun di atasnya lagi, disinkronkan, itu kan yang perlu. Tapi kan nanti harus bagus. Setiap deret harus ada fasilitas di sana untuk mencuci, dapurnya harus di situ, harus sudah. Kalau memang masih mau masak, kami akan senang. Kami akan adakan survei nanti. Senang anaknya masak apa enggak? Kalau senang ya kita bikinkan, harus modern tempat masaknya. Harus modern. Kalaupun pakai kayu bakar, ya kita tetap harus dengan pengelolaan yang modern. Maksudnya modern itu efisien. Bukan modern dalam pengertian umum, efisien, berkelanjutan itu. Modernnya dalam pengertian kita bukan modern yang penting modern, bukan. Tapi efisien. Kalau kita buat tungku misalkan, ya tungku yang harus efisien. Kan banyak sekarang tungku-tungku. Kalau pakai gas, ya oke, silahkan, sudah gas, selesai sudah. Tapi kalau pakai tungku harus efisien. Dan kita akan fasilitasi itu. Jadi orang kalau masuk ke sini betul-betul ada pendidikan di setiap pojok dan nafasnya itu ada pendidikan. Ya, karena saya bicara begini karena kalau saya sebenarnya kalau saya boleh mondok, saya akan memilih tetap masak gitu. Saya senang. Makanya kita survei. Kalau memang masih, kan di sini masih ada kalau putra, ada. Kalau putri sudah tidak. Putri bahkan sudah ada laundry karena menumpuk. Karena kenapa? Air habis kena orang nyuci itu. Kalau tidak pakai laundry, habis. Kalau dengan laundry akan lebih hemat, lebih efisien. Jelas itu. Jauh. Kalau tidak pakai itu, pojok senyambur. Ya habis. Ya, kalau pakai itu jadi bisa lebih terorganisir. Kalau bayangan kami di sana ada ruang laundry pakai mesin, tapi harus rombongan nanti bayarnya biar ya intinya harus hemat, harus efisien, rombongan. Jadi kalau mau cuci harus ada organisasinya lah. Siapa sih nyuci setia, siapa yang kalau kira-kira mencukupi cuci. Bukan ananiah, bukan ego, bukan egoistik belaka gitu. Kita mau nyuci karena punya duit, cuci sendiri. Tidak gitu lagi nanti polanya gitu. Kita harus mengumpulkan, misalkan yang tidak. Sekarang sudah mulai berjalan sebagian mulai berjalan. Jadi di sini kami untuk para pengurus itu kami bukakan unit usaha koperasi. Silahkan buat jual songkok, ada tulisannya Lubangsa. Itu karya dari santri. Itu pengurus itu. Kami persilahkan. Dan semua itu di bawah pengasuh. Kalau yang kami nggak tahu, ya itu berarti black market gitu. Yang kami kenal itu dulu ada sarung, terus ada songkok gitu. Nah mereka bikin tempat cukur, pangkas rambut. Sekarang saya ajukan lagi, coba silahkan kalau memang mampu bikin laundry, mereka bikin laundry. Utamakan untuk seragam, biar kering gitu. Jadi nggak ada alasan santri Lubangsa mau berangkat sekolah seragamnya nggak kering gitu. Kalau yang lain-lain ya itu bisa mandiri lah. Terutama untuk seragam, prioritas seragam itu. Seragam sama putih, kumpulkan putih. Abu-abu kumpulkan, pramuka kumpulkan. Sehingga lebih efisien. Nanti arahnya akan ke situ semua. Setiap gedung akan ada ruang. Dan kami harap yaitu langkah-langkah ke depan untuk dalam tanda petik memodernisasi. Artinya lebih efisien, lebih berkelanjutan. Itu yang kami harap.
Demikian barangkali kami sangat senang kalau ada perhatian terhadap perjalanan UPT Jatian. Tapi sekarang UPT per kemarin petugasnya pamit liburan. Karena UPT ini yang paling disiplin. Dengan pengelolaan sampah di Lubangsa ini yang saya dapatkan itu adalah kedisiplinan mereka. Tidak ada yang lebih disiplin dari pengangkut sampah Lubangsa. Saya tidak memberikan tekanan siapa, enggak. Cuma saya temani saja terus. Jadi pagi itu 6:30 sudah siap mereka ngangkut. Jam 9 sudah selesai. Enggak ada kegiatan. Mereka sudah tinggal beres-beres, bersih-bersih, sudah santai. Dulu ketika awal dari pagi sampai jam 1 baru selesai, jam 1 siang. Sekarang sudah begitu efisiennya pekerjaan mereka. Dan rapi sekali. Anak-anak berangkat sekolah masih telat. Tapi kalau teman-teman yang ngurus sampah, tidak ada pagi. Telasan mereka standby. Nah, tapi setelah telasan akhirnya pamit juga. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi sekarang nggak ada orangnya, ya nanti kita ke situ bareng-bareng. Itu yang kami sasar, memang perubahan perilaku itu. Saya selalu di mana-mana di perkuliahan memang selalu mengatakan pendidikan adalah perubahan perilaku. At-tarbiyah at-taghyir fi suluk. Ya, itu ternyata yang didapatkan. Bukan sekedar teoretik belaka, tapi mereka berubah sikapnya. Jadi kemarin itu yang tidak pulang itu dari UPT ada 1 orang apa 2 orang. Kemudian dari kebersihan itu tidak pulang, standby. Kan berarti ada kecintaan dari mereka terhadap dengan karya mereka itu. Itu barangkali sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ini menjadi semangat baru kita untuk sama-sama, kalau di dalam tema tahun ini itu kita melestarikan perjuangan dan keteladanan Kiai Muhammad Ilyas bin Kiai Muhammad Salman. Semoga kita menjadi bagian dari siratal ladzina an'amta alaihim. Semoga kita ada di jalan itu. Demikian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kiai atas pencerahannya. Kami panjang lebar memberikan banyak hal terkait dengan baik sosial keagamaan maupun yang berkaitan dengan masalah kepesantrenan dan rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Urusan Inovaya Dalam Bangsa, di mana kita alumni Inovaya dari Bangsa tetap menjaga kebersamaan. Tidak perlu membuat wadah-wadah baru bergabung dengan IAA kata Inovaya yang sudah ada. Tinggal bagaimana kita melakukan cara tertentu untuk mengkonsolidasi dengan elemen yang lain. Tadi disampaikan terkait dengan melestarikan perjuangan dan keteladanan Kiai Haji Muhammad Ilyas. Jadi mungkin ini harus dibahas secara khusus nanti dengan majelis katanya yang mengusulkan itu nama perkumpulannya nanti majelis. Ya, majelis Salakan gitu, majelis atau misalkan seperti itu. Tapi kan masih akan lagi. Jadi semua, tidak alumni. Jadi semua termasuk ya keluarga besar. Terima kasih Pak Kiai. Nanti secara khusus akan dibahas di internal IAA di Jabodetabek juga penting untuk menindaklanjuti hal itu bagaimana nanti ke depan, sambil mungkin ada petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan seperti apa, kami tetap menunggu arahan dari pusat dari Persatuan Inovaya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan kelanjutan pembangunan fasilitas masjid Jami Inovaya. Jadi mungkin nanti kan juga dibicarakan di internal via Inovaya di penting apa yang bisa kita nanti kita lakukan untuk mensupport kelanjutan pembangunan fasilitas masjid Jami Inovaya. Kemudian terkait dengan pengembangan perusahaan Inovaya Dua Bangsa, kami sangat senang Pak Kiai rencana yang luar biasa nanti terkait dengan program perkuliahan Inovaya Dua Bangsa, terkait dengan pengembangan kitab
satu juga pengintegrasian program akasus dengan diniyah, mungkin penafsiran dari faidah al-muhafadzah ala Rasulullah masyarakat itu mungkin perlu ke depan implementasinya seperti apa gitu. Nah, tetap kita melestarikan yang sudah dirintis oleh terdahulu, untuk kita mengembangkan hal-hal yang baru yang lebih baik ini dengan perkembangan zaman gitu. Mungkin nanti ada saran, masukan dan juga mungkin pertanyaan dari rekan-rekan alumni Anofalia yang penting ya korek Rinto, mungkin ada saran, masukan atau usulan terkait dengan pengembangan Pondok Anofalia Lubaksa demi kemajuan PPA Anofalia dari Lubaksa. Yang kalau mungkin ada dua orang.